Awal tahun 2025, suasana tenang di Kecamatan Ngaglik, Sleman, mendadak pecah oleh kabar mengerikan. Seorang pria muda bernama Ardi Prasetyo, pemilik konter ponsel yang dikenal jujur dan rajin salat subuh di musala kampung, ditemukan tewas di rumahnya sendiri. Tubuhnya terbaring kaku di atas ranjang, wajah membiru, dan lehernya terlilit tali jemuran. Warga yang berkerumun di depan rumah tak mampu menahan ngeri. Tak ada tanda perampokan, tak ada suara ribut semalam. Hanya keheningan yang kini berubah jadi bisik-bisik ketakutan. Siapa yang tega menghabisi Ardi, lelaki sederhana yang tak pernah punya musuh? Sementara itu, istrinya, Sinta Maharani, menghilang tanpa jejak seolah ditelan bumi. Pagi itu, Dimas Saputra sudah tiba lebih awal di konter ponsel milik sepupunya, Ardi Prasetyo, di koridor Jalan Kaliurang, Sleman. Udara masih sejuk, embun menempel di kaca etalase yang baru saja ia bersihkan. Ia sudah terbiasa membuka toko sebelum Ardi datang. Biasanya, pukul 8 pagi Ardi muncul dengan senyum hangat sambil membawa 2 gelas teh manis dari rumah. Tapi hari itu, jam menunjukkan pukul 9 lewat, dan rolling door toko seberang rumah Ardi masih tertutup rapat. Awalnya Dimas berpikir Ardi mungkin terlambat karena anaknya rewel. Tapi saat ponselnya beberapa kali tak diangkat, rasa cemas mulai menjalar. Ardi bukan tipe orang yang suka menunda pekerjaan, apalagi tanpa kabar. Ia lalu mencoba menghubungi Sinta, istri Ardi. Namun nomor yang biasanya aktif kini tak bisa dihubungi sama sekali. Hatinya mulai tak tenang. Ia menatap toko kosong itu sambil mengusap wajah. Ada sesuatu yang tidak beres. Tanpa pikir panjang, Dimas mengunci konter dan menyalakan motornya. Jalan menuju rumah Ardi tidak jauh, hanya sekitar 10 menit. Sepanjang perjalanan, pikirannya melayang-layang. Ia teringat malam sebelumnya, Ardi sempat mengeluh tentang istrinya, yang akhir-akhir ini makin sering pulang larut malam, dengan alasan menemani klien. Tapi Ardi tak pernah curiga berlebihan. Mungkin cuma lelah kerja, katanya. Kini kata-kata itu justru terngiang seperti tanda bahaya yang tak ia sadari. Sampai di depan rumah Ardi, suasananya aneh. Gerbang besi tertutup, tapi sandal Ardi masih ada di teras. Motor bebeknya terparkir rapi. Tak ada suara dari dalam rumah. Tak ada tanda kehidupan. Dimas memanggil dengan suara keras. "Mas Ardi, Mbak Sinta." Tapi yang menjawab hanya gema sunyi dan suara burung dari kejauhan. Dadanya berdebar keras. Ia menempelkan telinga ke gerbang, berusaha mendengar sesuatu, tapi yang terdengar hanyalah keheningan yang membuat bulu kuduknya berdiri. Rasa takut mulai berubah jadi keyakinan bahwa ada yang salah. Ia menyelipkan tangannya ke celah gerbang, mencoba menggoyang grendel, dan ternyata tidak terkunci. Pelan tapi pasti, Dimas mendorong gerbang hingga berderit. Suara itu terdengar menyeramkan di antara kesunyian. Ia melangkah masuk dengan hati-hati. Pintu utama terkunci, tapi jendela dapur sedikit terbuka. Dengan penuh keraguan, ia memanjat dan melompat masuk. Begitu menjejak lantai dapur, Dimas mencium aroma aneh campuran pengap, dingin, dan sesuatu yang mirip besi berkarat. Ia memanggil lagi nama sepupunya. Kali ini suaranya bergetar. "Mas Ardi." Tak ada hawawan. Ia menapaki tangga kayu menuju lantai atas. Langkahnya berat. Di depan kamar utama, pintu sedikit terbuka. Dimas mendorong perlahan, dan pemandangan yang ia lihat membuat tubuhnya lemas. Ardi terbaring di ranjang. Dari jauh tampak seperti tidur, tapi posisi tubuhnya kaku tak wajar. Wajahnya membiru, bibirnya membiru kehitaman. Dimas berlari mendekat, mengguncang bahu sepupunya, berharap masih ada reaksi. Tapi kulitnya sudah dingin. Di sisi bantal, seutas tali jemuran tergulung rapi. Saat itulah Dimas menjerit histeris, suaranya memecah sunyi kampung. Ia jatuh terduduk, tangan gemetar, lalu meraih ponselnya untuk menelepon polisi. "Mas Ardi." "Astagfirullah, Mas Ardi." Udara di dalam rumah terasa dingin dan bau menyengat seperti besi berkarat. Polisi segera memasang garis kuning di sekitar TKP. Kompol Raditya Wiratama, penyidik senior yang dikenal tenang dan teliti, menatap sekeliling kamar dengan mata tajam. Di meja samping tempat tidur, ada gelas air yang masih setengah penuh dan seutas tali jemuran tergeletak di lantai. Tim forensik bekerja cepat. Dalam laporan awal, dokter memastikan Ardi Prasetyo meninggal akibat jeratan tali di leher sekitar pukul 10 malam. Tidak ada tanda perlawanan,
Korban diserang saat tidur. Raditya memerintahkan, ambil sidik jari di tali dan gelas. Periksa juga isi cairan, kemungkinan ada obat tidur. Di luar rumah, warga berkerumun, sebagian masih menangis. Tak ada tanda perampokan. Motor korban masih di garasi, dompet dan ponsel utuh. Raditya menyimpulkan pelan, pelaku pasti orang terdekat. Dan ketika tim melaporkan bahwa istri korban, Sinta Maharani, menghilang bersama anak mereka, potongan pertama dari teka-teki itu mulai terbentuk. Sore mulai turun ketika garis polisi kuning membentang mengelilingi rumah kecil milik Ardi Prasetyo. Warga sekitar berkerumun di ujung gang, saling berbisik penuh penasaran. Mereka mengenal Ardi sebagai sosok yang santun, sering membantu kegiatan masjid, dan jarang sekali terlibat masalah. Tak ada satupun yang percaya lelaki sebaik itu kini terbaring tak bernyawa di dalam rumahnya sendiri. Di ruang tengah, Kompol Raditya Wiratama bersama timnya tengah meneliti setiap jengkal ruangan, dari dapur hingga kamar anak. Semuanya difoto dan diambil sampel. Ia kemudian berdiri di depan lemari kamar utama. Pintu lemari terbuka lebar. Beberapa pakaian wanita hilang. Catat, ada tanda-tanda istri korban meninggalkan rumah tergesa-gesa, katanya pada anak buahnya. Petugas lain melapor, motor matic milik korban juga tidak ada, Pak. Menurut tetangga, biasanya dipakai istrinya, Bu Sinta. Raditya mengangkat alisnya. Jadi dia pergi bersama kendaraan, tanpa kabar. Coba periksa apakah ada surat atau pesan yang ditinggalkan. Petugas menggeleng. Tidak ada. Raditya kemudian berjalan ke meja rias Sinta. Di situ masih ada parfum setengah botol, alat makeup, dan sebuah foto kecil keluarga yang setengah tertutup debu. Ia memperhatikan wajah Sinta, dalam foto senyumnya tampak manis, tapi matanya menyimpan sesuatu. Kadang foto lebih jujur daripada kata-kata, gumamnya lirih. Di ruang tamu, Dimas Saputra sedang menjawab pertanyaan dari petugas dokumentasi. Ia masih gemetar tapi berusaha tenang. Mas Ardi pernah cerita kalau belakangan sering bertengkar sama Mbak Sinta, katanya karena uang, Pak. Mbak Sinta sekarang kerja di kantor properti, sering pulang malam. Tapi Mas Ardi tetap sayang, gak pernah marah keras. Dimas menunduk, menahan air mata. Raditya mendekat, duduk di hadapannya. Dimas, kamu tahu gak kemana Mbak Sinta bisa pergi? Dimas menggeleng. Gak tahu, Pak. Tapi, seminggu lalu Mas Ardi sempat bilang dia curiga. Dia nemu foto-foto Mbak Sinta sama pria lain di handphonenya. Dia bilang mau ngomong baik-baik malam itu. Sejak itu, saya nggak sempat ketemu lagi. Arisa, ucapan itu membuat Raditya menarik napas panjang. Rantai waktu mulai terbentuk di pikirannya. Konfrontasi malam hari kematian sekitar tengah malam, istri menghilang keesokan pagi. Semua tanda mengarah pada satu kesimpulan yang pahit. Malamnya, saat jenazah Ardi dibawa ke RS Bayangkara untuk autopsi, Raditya berdiri diam di halaman rumah yang kini sepi. Lampu rumah tetangga satu persatu padam, menyisakan bayangan samar di antara hujan gerimis. Ia menatap tali jemuran yang kini sudah disegel dalam kantong bukti. Jika ini benar dilakukan oleh istrinya sendiri, ucapnya pelan, maka kita tidak hanya bicara tentang pembunuhan, tapi tentang hilangnya nurani seorang ibu. Di kejauhan, suara azan maghrib berkumandang, menembus sunyi. Dimas menunduk, air matanya jatuh tanpa suara. Ia berjanji dalam hati, sepupunya yang baik itu harus mendapatkan keadilan apapun risikonya. Raditya menatap ke arah gerbang sebelum beranjak pergi. Mulai malam ini, katanya kepada timnya, Sinta Maharani resmi kita tetapkan sebagai terduga utama. Besok pagi, sebarkan foto dan data dirinya ke seluruh wilayah DIY dan Jawa Tengah. Kita akan temukan dia. Keesokan paginya, Polres Sleman berubah menjadi pusat aktivitas yang sibuk. Sejak dini hari, tim forensik dan unit cyber bekerja tanpa henti mengurai data dari ponsel milik Ardi Prasetyo. Sementara itu, Kompol Raditya Wiratama duduk di ruang rapat kecil. Matanya terpaku pada papan kronologi yang penuh coretan waktu dan hubungan antar nama. Di tengah papan itu, foto Sinta Maharani menempel paling besar. Senyum manisnya kini terasa seperti ironi yang menyakitkan. Komandan, ujar seorang penyidik muda sambil menyerahkan flash disk. Kami sudah berhasil menyalin seluruh isi ponsel korban. Hasilnya cukup mengejutkan. Raditya mengangguk. Tampilkan. Oh, di layar proyektor tampak deretan pesan dari Ardi kepada istrinya. Dalam 3 hari terakhir sebelum kematian,
Ardi mengirim lebih dari 50 panggilan dan hampir 100 pesan, semuanya tanpa balasan. Pesan terakhir dikirim pukul 21.48 malam sebelum ia tewas. Kita harus bicara malam ini, Sin. Aku tahu semuanya. Ruangan mendadak hening. Raditya menghela napas panjang, kemudian menunjuk ke kolom galeri ponsel. Apa ini? Folder tersembunyi, Pak. Jawab penyidik cyber. Berisi foto-foto yang diambil korban secara diam-diam. Sebagian dihapus, tapi kami berhasil pulihkan. Foto-foto itu menampilkan Sinta keluar dari beberapa hotel di Solo dan kota Yogyakarta bersama pria berbeda. Waktu pengambilan, seminggu sebelum kejadian, Raditya memandangi layar tanpa berkedip. Jadi Ardi sudah punya bukti kuat. Dia berencana konfrontasi malam itu. Betul, Komandan. Tim cyber menambahkan. Dan ada satu hal lagi. Kami menemukan jejak transaksi kartu kredit tambahan atas nama korban. Dipakai oleh Sinta pagi setelah waktu kematian. Raditya langsung menegakkan tubuh. Transaksi apa? Pembelian tiket pesawat Yogyakarta, Bali pukul 07.015, dan pembayaran kamar hotel dekat Bandara Kuta, Bali. Ruangan seketika riuh. Semua orang tahu apa artinya pelarian. Dia pakai kartu korban? Tanya Raditya memastikan. Ya, Pak. Sepertinya belum sadar kalau transaksi itu bisa dilacak. Aina. Kompor Raditya memijit pelipisnya. Ini bukan sekadar kasus pembunuhan dalam rumah tangga. Ini kejahatan yang sudah direncanakan dengan tenang. Ia memutuskan untuk segera berkoordinasi dengan Polda Bali. Kirimkan foto dan identitas Sinta ke semua bandara, pelabuhan, dan terminal utama. Fokus di rute Bali dan Lombok. Kemungkinan besar dia masih di wilayah itu. Perintahnya cepat. Menjelang siang, hasil forensik dari RS Bayangkara tiba. Laporan memperkuat dugaan Raditya. Penyebab kematian murni karena jeratan tali di leher, tanpa tanda perlawanan. Korban jelas diserang saat tidur. Tidak ada alkohol atau obat di dalam tubuhnya, tapi ditemukan sisa obat tidur dalam gelas air di meja samping tempat tidur. Raditya menatap lembar laporan itu lama sekali. Semua potongan teka-teki kini mulai menyatu. Istri yang hianat, suami yang hendak menuntut kebenaran, dan malam tenang yang berakhir dengan kematian. Ia menatap keluar jendela kantor. Hujan tipis turun membasahi halaman Polres. Dalam hatinya ia berdoa pelan. Ardi, aku janji, aku akan menemukan perempuan itu, dan aku akan memastikan keadilanmu tidak tenggelam bersama darahmu. Menjelang malam, ruang rapat Satreskrim dipenuhi aroma kopi dan suara kertas di balik. Di papan besar, Kompol Raditya berdiri menatap peta Indonesia yang penuh tanda merah. Semua bukti mengarah pada satu nama, Sinta Maharani. Tim cyber menampilkan rekaman baru. Wanita bertopi lebar dan kacamata hitam di dermaga Sanur. Wajahnya buram, tapi ciri tubuhnya cocok. Dia menyeberang ke arah Bali tanggal 15 pagi, jelas petugas. Raditya menatap layar tajam. Dia pikir bisa bersembunyi di pulau wisata. Ia membentuk tim kecil. 4 orang, bergerak tanpa seragam, menempuh rute Yogyakarta-Lombok, lalu menuju Nusa Lembongan lewat laut. Kita cari iblis yang bersembunyi di surga, katanya singkat. Malam itu hujan turun tipis di Sleman. Dari jendela kantornya, Raditya menatap langit kelabu dan berdoa. Ardi, doakan kami menemukan kebenaranmu. Pagi berikutnya, langit Yogyakarta masih diselimuti mendung ketika pesawat kecil yang ditumpangi Kompol Raditya Wiratama dan timnya lepas landas menuju Lombok. Tak ada lambang kepolisian di pakaian mereka, hanya tas selempang, topi, dan kacamata hitam seperti wisatawan biasa. Semuanya dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Target mereka dikenal cerdas, dan yang lebih berbahaya dingin. Setelah mendarat di Bandara Lombok sekitar pukul 10 pagi, tim segera menuju Pelabuhan Bangsal, tempat kapal cepat menuju Nusa Lembongan, dan pulau sekitarnya beroperasi. Di tengah perjalanan, Raditya menerima laporan dari Polda Bali. Rekaman CCTV dermaga Sanur dikonfirmasi. Komandan, perempuan dalam video itu memang Sinta Maharani. Dia menyeberang tanggal 15 pukul 09.30 pagi. Sendirian. Naselo? Raditya menatap laut yang mulai tampak di kejauhan. Sendirian? Gumamnya. Iya, Pak. Tapi kemungkinan dia bertemu seseorang di pulau. Ada data penginapan atas nama pria muda, Raka Aditya, turis asal Jakarta, check-in tanggal 15 sore,
Raditya mengangguk pelan. Potongan puzzle makin jelas. Baik, kita mulai dari situ. Sekitar pukul 2 siang, kapal polisi kecil mereka menyeberang ke arah Nusa Lembongan. Angin laut menerpa wajah Raditya, asin dan hangat. Dari kejauhan pulau itu tampak damai, pantai putih, hotel berderet, musik lembut dari beach club. Tapi baginya, di balik pemandangan indah itu tersembunyi satu hal, pelarian dari dosa. Begitu tiba, tim menyebar diam-diam. Mereka berpura-pura sebagai turis, memegang foto Sinta, dan bertanya sopan pada resepsionis hotel-hotel mewah di tepi pantai barat. Hampir 2 jam berlalu tanpa hasil, hingga akhirnya, di sebuah resort bernama Sunset by Villas, seorang resepsionis wanita mengangguk pelan saat ditunjukkan foto. "Ya, saya ingat dia," katanya dalam bahasa Inggris patah-patah. "Dia datang kemarin bersama pria muda, rambutnya agak pirang. Mereka menyewa bungalow pribadi, nomor 7. Bayar tunai, tidak pakai kartu." Raditya berterima kasih, lalu meminta staf itu merahasiakan kunjungan mereka. Ia kembali ke timnya yang menunggu di mobil bagi dekat parkiran. "Kita dapatkan mereka, jangan buat gaduh." 2 orang jaga di pintu depan resort. Saya dan Bagas mutar dari belakang, dekat area bungalow nomor 7. "Tunggu aba-aba," perintahnya singkat. Senja mulai turun. Langit Nusa Lembongan berubah oranye keemasan. Cahaya matahari memantul di laut, menciptakan suasana romantis yang ironis. Dari kejauhan, Raditya melihat 2 sosok keluar dari bungalow itu. Wanita dengan gaun tipis hitam dan kacamata besar, bergandengan tangan dengan pria muda berkaus putih tak lain Sinta Maharani dan Raka Aditya. Jantung Raditya berdebar cepat. Ia menunggu hingga pasangan itu berjalan melewati taman kecil menuju jalan setapak. Saat jarak cukup dekat, ia memberi isyarat cepat. 2 anggota tim muncul dari arah depan, sementara Raditya dan Bagas mendekat dari sisi lain. Langkah mereka pelan tapi pasti. Suara ombak menenggelamkan bunyi sepatu di pasir. Ketika Sinta menoleh, ia sudah berhadapan langsung dengan pistol Raditya yang terarah mantap. "Sinta Maharani, polisi, Anda ditangkap." Senyum di wajahnya membeku. Sore di Nusa Lembongan berubah hening ketika suara tegas Raditya memecah udara. "Sinta Maharani, polisi, Anda ditangkap." Langkah Sinta terhenti. Ia berbalik cepat, wajah pucat, bibir bergetar. Pria di sampingnya, Raka Aditya, terpaku. "Pembunuhan? Ardi?" Gumamnya tak percaya. Sinta hanya menunduk, suaranya nyaris tak terdengar. "Sudah berakhir ya?" Raditya menjawab pendek. "Pesta Anda sudah berakhir." Tanpa perlawanan, borgol dingin melingkar di pergelangan tangannya. Para turis yang lewat menoleh, tapi tak ada keributan. Sinta dibawa ke mobil tak bertanda, duduk diam menatap laut yang perlahan gelap. Di perjalanan menuju dermaga, Raditya bertanya tanpa menoleh, "Kenapa tidak kabur lebih jauh?" Sinta menjawab lirih, "Karena saya pikir saya sudah menang, Pak Rauf." Kapal polisi berlayar menyeberang malam itu. Di atas gelombang yang memantulkan cahaya bulan, hanya ada suara mesin dan tatapan kosong seorang perempuan yang baru kehilangan segalanya bukan karena ditangkap, tapi karena kebenaran akhirnya menemuinya. Malam itu, setelah pesawat charter kecil mendarat di Bandara Yogyakarta International Airport, Sinta Maharani langsung dibawa menuju Polres Sleman di bawah pengawalan ketat. Wajahnya tampak tenang, bahkan terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja ditangkap karena membunuh suaminya sendiri. Di sisi lain, Kompol Raditya Wiratama berjalan di belakangnya tanpa berkata banyak. Ia tahu, malam ini bukan saatnya bertanya. Malam ini hanya untuk memastikan pelaku sampai dengan selamat dan aman di ruang interogasi. Setibanya di markas, suasana kantor sudah berubah tegang. Para penyidik, forensik, dan staf administrasi menunggu di lorong panjang. Mereka tahu, inilah momen yang akan menentukan arah kasus yang telah menyita perhatian publik selama seminggu terakhir. Ketika pintu ruang interogasi terbuka, hanya suara logam kursi yang terdengar, diikuti langkah pelan Sinta yang duduk menghadap meja besi dingin. Tangannya masih terborgol. Raditya berdiri di depan kaca 2 arah, mengamati dari luar. Ia meminta satu hal pada semua anggotanya. Tidak ada yang memprovokasi. Jangan emosi. Kita ingin pengakuan, bukan pelampiasan. Endau, ia masuk dengan tenang, membawa map tebal berisi hasil penyelidikan.
Sinta Maharani, ucapnya perlahan. Saya tidak akan bicara panjang. Kami punya bukti lengkap. Ia membuka map itu satu persatu foto tali jemuran dengan DNA miliknya. Laporan toksikologi yang menunjukkan obat tidur dalam gelas air, rekaman CCTV di dermaga Sanur, dan bukti transaksi kartu kredit korban yang digunakan olehnya. Semua ditumpuk di atas meja, satu demi satu. Sinta menatap semua bukti itu tanpa ekspresi. Hanya bibirnya yang sedikit bergetar. Jadi, apa yang akan Anda katakan? Tanya Raditya. Suaranya tenang tapi tegas. Untuk pertama kalinya, Sinta menunduk. Suara lemah keluar dari bibirnya. Saya tahu. Pada akhirnya semua akan sampai di sini. Raditya duduk di depannya. Mengapa Sinta? Apa yang membuatmu tega melakukan ini pada suamimu sendiri? Pertanyaan itu menggantung lama di udara. Lampu neon di atas meja berpendar redup, memantulkan bayangan di wajah Sinta. Akhirnya, ia berbicara, pelan tapi jelas. Saya lelah hidup miskin. Lelah pura-pura bahagia dengan laki-laki yang tak bisa memberi saya dunia yang saya inginkan. Raditya menatapnya tajam, namun tetap menahan emosi. Dunia yang kamu inginkan, pantas dibayar dengan nyawa orang yang mencintaimu. Sinta menatap balik, matanya dingin. Cinta tidak bisa membayar sewa rumah, Pak. Ucapan itu membuat ruangan seolah membeku. Semua petugas yang menyimak dari balik kaca saling berpandangan tak percaya. Raditya menghela napas panjang, mencoba tetap tenang. Ia tahu, di depan dirinya bukan sekadar seorang pelaku kejahatan, tapi seorang manusia yang kehilangan moralnya demi ambisi. Setelah sekitar 2 jam, interogasi malam itu dihentikan. Sinta dipindahkan ke sel khusus perempuan. Saat digiring keluar, ia sempat berhenti sejenak di depan pintu dan berkata pelan, Mas Ardi mungkin sudah mati, tapi setidaknya sekarang, saya bebas. Raditya hanya memandangnya dengan tatapan tajam. Dalam hati ia berbisik, tidak Sinta, kau tidak bebas. Kau hanya berpindah dari satu penjara ke penjara lainnya dari keserakahan ke jeruji besi. Malam itu, langit Sleman diguyur hujan deras. Tapi bagi Raditya dan timnya, badai yang sesungguhnya baru saja dimulai. Keesokan harinya, Polres Sleman kembali ramai. Kasus Ardi Prasetyo jadi berita nasional. Tapi bagi Kompol Raditya, media tak penting, yang penting hanyalah bukti. Di ruang rapat, ia menelusuri berkas digital, transaksi kartu kredit, pesan terakhir, laporan properti tempat Sinta bekerja. Semua mengarah pada pola kehidupan ganda istri yang ambisius dan penuh tipu daya. Pastikan semua data terkunci rapat, katanya pada tim. Tidak boleh ada satu celah pun. Siang itu hasil laboratorium datang. Sidik jari Sinta cocok di tali jerat dan gelas air. Tak ada orang ketiga. Pembunuhan ini murni dilakukan dengan rencana. Raditya menutup map pelan. Keadilan tinggal selangkah lagi. Malamnya, ia pulang dan melihat anaknya tertidur di pelukan istrinya. Hatinya perih. Ia berbisik dalam hati. Semoga anak Ardi tumbuh tanpa dendam. Dunia sudah terlalu kejam untuk anak sekecil itu. Seminggu setelah penangkapan, sidang pertama digelar di Pengadilan Negeri Sleman. Di luar, warga membawa bunga dan foto Ardi Prasetyo, berdoa agar kebenaran ditegakkan. Sinta Maharani masuk ruang sidang dengan pakaian tahanan. Wajahnya datar, tapi matanya tajam. Di bangku depan, orang tua Ardi duduk lemah, menahan tangis. Jaksa membuka sidang dengan suara mantap. Terdakwa Sinta Maharani, dengan sadar dan berencana, telah menghilangkan nyawa suaminya sendiri. Setelah itu ia melarikan diri dan hidup berpesta di Bali. Ini bukan sekadar pembunuhan, tapi pengkhianatan terhadap cinta dan kepercayaan. Sinta hanya tersenyum samar. Saya tidak menyangkal, tapi saya juga tidak menyesal. Owner, kata-katanya membuat ruangan gemuruh. Buati pingsan di tempat duduknya. Raditya di kursi belakang menggenggam tangan. Ia tahu hati perempuan ini telah mati jauh sebelum tangannya mencekik suaminya. Malam itu berita tentang sidang pertama menyebar cepat. Tapi Raditya hanya menatap layar televisi di kantornya dan bergumam, tak ada yang indah dari kejahatan, semua hanya kehancuran yang menyamar jadi pesona. Hari kedua persidangan Sinta Maharani berlangsung dengan penjagaan ketat. Masyarakat terus berdatangan sejak pagi, beberapa datang dari kampung Ngaglik untuk menyaksikan langsung bagaimana keadilan
ditegakkan bagi Ardi Prasetyo, suami yang mereka kenal baik dan selalu menolong tetangga tanpa pamrih. Di luar ruang sidang, aroma dupa dari pedagang kecil bercampur dengan bau hujan yang baru saja reda. Langit Sleman mendung, seolah ikut berduka. Wartawan berdesakan di tangga pengadilan, menodongkan mikrofon ke arah siapapun yang keluar dari ruangan. Nama Sinta Maharani kini menjadi headline nasional. Di dalam ruang sidang, Kompol Raditya Wiratama duduk di kursi saksi bersama dua penyidik lainnya. Jaksa meminta Raditya memberikan kesaksiannya tentang proses penyelidikan. Dengan suara tenang dan terukur, ia menjelaskan semua temuan dari hasil forensik, rekaman CCTV di dermaga Sanur, hingga DNA yang ditemukan pada tali jerat dan gelas di samping ranjang korban. Semua bukti menunjukkan perbuatan dilakukan oleh terdakwa sendiri, tanpa ada pihak lain yang membantu, ucap Raditya lantang. Tindakan dilakukan dengan tenang dan terencana. Sinta mendengarkan dengan kepala sedikit miring, bibirnya tersenyum samar. Tatapan matanya menantang, seolah ia menikmati perhatian seluruh ruangan. Ketika diberi kesempatan berbicara, ia menatap hakim dengan tatapan tajam. Saya tidak menyangkal, Yang Mulia, katanya dengan suara pelan tapi jelas. Tapi saya hanya ingin hidup. Saya hanya ingin keluar dari kandang kemiskinan yang selama ini mengekang saya. Salahkah? Saya ingin bahagia. Ruang sidang langsung gemuruh. Beberapa warga berseru marah. Salah seorang bahkan berteriak, "Bahagiamu dibayar dengan darah suamimu." Namun Sinta tetap diam. Matanya memandang kosong ke arah jendela. Buati, ibu korban, menatap perempuan itu dengan mata merah penuh air mata. "Anakku mencintaimu, Nak. Dia cuma ingin kamu jadi istri yang baik," ujarnya sambil terisak. Tapi Sinta tidak menoleh sedikit pun. Hakim mengetuk palu untuk menenangkan ruangan. Sidang diskors 10 menit. Raditya berdiri perlahan, menatap Sinta sebelum keluar. Dalam hatinya, ia berusaha menahan kemarahan. Bagaimana mungkin seseorang yang baru saja merenggut nyawa suaminya sendiri bisa berbicara seolah-olah ia korban keadaan. Di luar ruangan, wartawan langsung mengerumuni Raditya. "Pak Kompol, apa benar pelaku sama sekali tidak menunjukkan penyesalan?" Raditya menjawab singkat, "Tidak sedikit pun." Lalu ia berjalan pergi, menolak komentar lebih jauh. Sore itu, ketika persidangan dilanjutkan, jaksa memutar ulang potongan pengakuan Sinta yang direkam saat interogasi di Polres Sleman. Suaranya terdengar datar, tanpa nada penyesalan. "Saya mencekiknya pelan-pelan sampai dia berhenti bernapas. Hanya itu caranya saya bisa bebas." Kalimat itu membuat semua orang di ruang sidang menunduk ngeri. Pak Suyono menggenggam tangan istrinya erat, berbisik lirih, "Nak Ardi, lihatlah dari sana. Orang yang kau sayangi kini ditelanjangi kebenaran." Ketika sidang ditutup sore itu, hujan kembali turun membasahi pelataran pengadilan. Sinta digiring kembali ke selnya, sementara publik makin yakin tidak ada lagi simpati yang tersisa untuk perempuan bernama Sinta Maharani. Hari ketiga persidangan Sinta Maharani adalah yang paling menegangkan. Agenda hari itu menghadirkan saksi keluarga korban Pak Suyono dan Buati. Ruang sidang dipenuhi aroma tegang dan haru yang bercampur menjadi satu. Di kursi depan, pasangan tua itu duduk berdampingan, tangan mereka saling menggenggam erat. Wajah mereka lelah, tapi sorot mata masih menyala oleh tekad. Mereka ingin anaknya mendapatkan keadilan. Ketika hakim mempersilakan Pak Suyono bersaksi, ruangan mendadak hening. Dengan suara parau, ia mulai berbicara. "Anak saya, Ardi, itu anak yang baik, yang mulia. Sejak kecil dia tidak pernah membantah orang tua. Kami bangga sekali waktu dia menikah. Kami kira Sinta akan jadi istri yang lembut. Tapi ternyata kami salah." Suaranya serak, matanya berkaca. Ia berhenti sejenak, menghela napas. Beberapa minggu sebelum kejadian, Ardi sempat menelepon. Katanya dia sudah tahu semuanya. Dia bilang mau bicara baik-baik dengan istrinya malam itu. Tapi malam itu jugalah anak saya hilang selamanya. Buati yang duduk di sebelahnya menutupi wajah dengan sapu tangan. Suaranya pecah di antara isak tangis. "Saya masih ingat malam itu, Pak Hakim." Suara Ardi di telepon gemetar. Dia bilang, "Ibu, aku gak kuat lagi. Tapi aku pengen nyelesain semuanya malam ini." Saya suruh dia sabar. Tapi saya gak tahu. Ternyata itu malam terakhir saya dengar suaranya. Tangisnya pecah.
Beberapa orang di ruang sidang ikut terisak. Hakim mengetuk palu pelan meminta ketenangan. Sementara itu, Sinta duduk di kursi terdakwa, wajahnya datar. Ia menatap lurus ke depan, seolah semua itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Ketika giliran jaksa menanyai Sinta, suasana berubah tegang. Terdakwa, apakah benar korban sempat menelepon orang tuanya malam sebelum meninggal? Sinta menjawab tenang, mungkin saja. Apakah Anda tahu isi pembicaraannya? Sinta mengangkat bahu. Mungkin dia mengeluh. Dia memang suka mengeluh. Oh, ucapan itu membuat seisi ruang sidang bergemuruh. Bahkan hakim menatapnya tajam. Saudari Sinta, jaga ucapan Anda. Anda sedang bicara tentang suami yang telah Anda bunuh. Sinta diam, menunduk. Namun sudut bibirnya terlihat tersenyum kecil, senyum yang membuat darah banyak orang yang hadir mendidih. Kompol Raditya Wiratama, yang duduk di barisan belakang, menatap tajam ke arah perempuan itu. Ia tahu, tidak akan ada penyesalan keluar dari hati sekeras batu, seperti milik Sinta. Namun ia juga tahu, setiap topeng pasti akan retak pada waktunya. Setelah kesaksian keluarga selesai, hakim menutup sidang dengan nada berat. Sidang akan dilanjutkan minggu depan dengan pembacaan tuntutan jaksa. Di luar ruang sidang, Bu Wati memeluk foto anaknya sambil berbisik. Nak, mereka sudah tahu kebenarannya. Tinggallah kami menunggu keadilan. Langit Sleman sore itu berwarna kelabu. Rintik hujan turun lembut, membasahi halaman pengadilan. Dan di balik jeruji sel, Sinta duduk termenung. Untuk pertama kalinya sejak ditangkap, matanya tampak kosong. Mungkin ia mulai menyadari akhir dari kisahnya sudah di depan mata. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Sidang pembacaan tuntutan jaksa terhadap terdakwa Sinta Maharani. Sejak pagi, halaman pengadilan negeri Sleman sudah dipenuhi warga. Udara terasa lembab, berat oleh rasa ingin tahu sekaligus amarah yang tertahan. Para wartawan berdiri di belakang garis pembatas, menyiapkan kamera dan mikrofon. Di tengah kerumunan, Dimas Saputra datang diam-diam, membawa bunga melati putih untuk diletakkan di depan foto Ardi Prasetyo yang terpajang di ruang tunggu. Ketika sidang dimulai, suasana berubah tegang. Sinta dibawa masuk oleh dua petugas. Langkahnya tenang seperti biasa. Ia duduk di kursi terdakwa, tangannya terlipat di pangkuan. Tidak ada rasa takut, tidak juga penyesalan di matanya. Di seberang, Pak Suyono dan Bu Wati kembali hadir. Kali ini ditemani cucu kecil mereka, anak Ardi, yang belum benar-benar mengerti mengapa semua orang menatapnya penuh iba. Jaksa penuntut umum berdiri, menatap seisi ruangan, lalu membuka map berwarna merah, berisi berkas tuntutan setebal hampir 200 halaman. Suaranya lantang, menggema di ruang sidang yang hening. Perbuatan terdakwa Sinta Maharani bukan hanya menghilangkan nyawa seorang suami. Ia telah membunuh kepercayaan, membunuh cinta, dan bahkan membuang naluri keibuannya sendiri. Jaksa berhenti sejenak, menatap tajam ke arah terdakwa. Ia mencekik suaminya dengan tali jemuran, lalu dengan tenang meninggalkan rumah, menitipkan anaknya di depan pintu rumah orang tua, dan melarikan diri ke Bali. Di sana ia menikmati kebebasan seolah tidak terjadi apa-apa. Ini adalah kejahatan yang dilakukan dengan perencanaan matang dan tanpa sedikit pun rasa kemanusiaan. Amasi, setiap kalimat terasa seperti palu yang menghantam hati semua orang yang mendengarnya. Bahkan beberapa wartawan menurunkan kamera mereka, tak tega merekam wajah Bu Wati yang terus menangis. Akhirnya, jaksa menutup tuntutannya dengan suara tegas atas perbuatan terdakwa yang keji, terencana, dan tidak menunjukkan penyesalan. Kami menuntut hukuman mati bagi Sinta Maharani sesuai pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Ruang sidang mendadak riuh. Sebagian bersorak lega, sebagian terkejut. Sinta hanya menegakkan dagu, bibirnya melengkung tipis. Ia tidak menangis, tidak memohon. Ia hanya berkata pelan, hampir seperti berbisik. Akhirnya, ada yang berani menghukum saya. Hakim menatapnya lama. Apakah terdakwa ingin memberikan tanggapan? Sinta menggeleng. Tidak perlu, Yang Mulia. Saya sudah lama tahu akhir hidup saya akan seperti ini. Kata-katanya membuat seisi ruang sidang terdiam. Kompol Raditya Wiratama, yang hadir di bangku belakang, menatap perempuan itu dengan campuran iba dan kebencian. Ia sadar, meski hukum akan segera menutup kasus ini, luka yang ditinggalkan akan tetap terbuka bagi banyak orang. Sidang pun ditutup dengan ketukan palu 3 kali.
Di luar, hujan turun deras, membasahi atap-atap pengadilan. Bu Wati memeluk cucunya erat, sementara Pak Suyono menatap langit dan berbisik pelan, "Terima kasih Tuhan." Keadilan mulai turun, setetes demi setetes, though. Namun di dalam sel tahanan, Sinta menatap ke langit yang sama dari jendela sempit di atas ranjang besinya. Untuk pertama kalinya, air matanya jatuh bukan karena takut mati, tapi karena ia sadar, bahkan kebebasan yang ia impikan selama ini hanyalah penjara lain yang ia ciptakan sendiri. 3 bulan kemudian, sidang pembacaan vonis terhadap Sinta Maharani digelar di Pengadilan Negeri Sleman dengan pengamanan luar biasa ketat. Pagi itu, udara terasa pengap, meski matahari baru naik. Ratusan warga sudah memadati halaman pengadilan sejak subuh. Spanduk bertuliskan, "Keadilan untuk Ardi," berkibar di antara kerumunan. Ketika Sinta dibawa masuk, kilatan kamera wartawan menyilaukan ruangan. Ia mengenakan baju tahanan oranye, rambutnya digerai rapi, wajahnya pucat tapi tetap anggun. Tidak ada senyum kali ini. Di kursi pengunjung, Pak Suyono, Bu Wati, dan cucu kecil mereka duduk diam. Anak itu memeluk bingkai foto ayahnya, seolah tahu hari ini adalah hari penting. Ketua Majelis Hakim membuka sidang dengan suara tegas. Setelah mempertimbangkan seluruh bukti, keterangan saksi, dan pengakuan terdakwa, Majelis Hakim memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut. Ruangan menjadi hening. Semua menahan napas. Perbuatan terdakwa Sinta Maharani terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap suaminya sendiri, Ardi Prasetyo. Tindakan terdakwa sangat keji, dilakukan dengan tenang dan tanpa rasa kemanusiaan. Oleh karena itu, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman mati kepada terdakwa. Suara palu diketuk 3 kali. Tok, tok, tok. Ruang sidang langsung bergemuruh. Sebagian warga bertepuk tangan, sebagian menitikkan air mata. Bu Wati memeluk cucunya erat-erat, menangis sejadi-jadinya. "Nak Ardi, keadilan akhirnya datang." Suaranya bergetar di antara tangis. Sementara itu, Sinta tetap duduk diam. Ia tidak menangis, tidak protes, tidak berteriak. Hanya matanya yang menatap kosong ke depan, seolah jiwanya telah pergi jauh sebelum vonis dijatuhkan. Perlahan, bibirnya bergetar, mengucapkan kata-kata nyaris tak terdengar. "Akhirnya aku benar-benar bebas." Beberapa orang mengira ia menyesal, tapi Kompol Raditya Wiratama yang menyaksikan dari belakang tahu itu bukan penyesalan. Itu hanyalah bisikan seseorang yang sudah terlalu lama tenggelam dalam gelap pikirannya sendiri. Setelah sidang selesai, media berbondong-bondong menyiarkan berita itu. Di layar televisi dan laman berita, wajah Sinta menghiasi headline nasional, "Vonis mati untuk janda hitam dari Sleman." Namun bagi Raditya, berita itu hanyalah penutup formal dari luka yang jauh lebih dalam. Ia berdiri di luar gedung pengadilan, menatap langit yang kini cerah. Dalam hatinya, ia berbicara pada sosok yang tak lagi ada. "Ardi, tugas kami sudah selesai. Tapi kisahmu akan tetap jadi pengingat bahwa cinta tanpa kejujuran bisa berubah menjadi tragedi." Di kampung Ngaglik, malam itu warga menggelar doa bersama di rumah keluarga Ardi. Mereka membaca tahlil, menyalakan lilin kecil di halaman. Dimas Saputra duduk di pojok ruangan, menatap foto sepupunya sambil berbisik, "Mas Ardi, tenanglah, semua sudah berakhir." Sementara di ruang tahanan khusus di Lapas Wirogunan, Sinta duduk di ranjang besinya. Tidak ada lagi sorotan kamera, tidak ada tepuk tangan, hanya kesunyian panjang. Ia menatap tembok abu-abu di depannya dan tersenyum tipis. "Dulu aku pikir kebebasan berarti hidup tanpa batas. Ternyata kebebasan sejati adalah ketika hati tidak lagi dibebani dosa. Dan di luar sana, di bawah langit malam yang tenang, keadilan akhirnya benar-benar tegak bukan hanya oleh hukum, tapi oleh waktu yang menuntaskan segalanya."